Jadi aku berkelahi lagi terus, beda masalah. Ya kan? Gara-gara apa biasanya? Karena diledek. Oh, diledek. Dia anak miskin, anak desa gitu loh. Itu yang aku tersinggung sama anak orang kaya itu kan. Iya. Hai Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan Sobat Negeriku, hari ini kita punya seorang tamu spesial, seorang tokoh bangsa. Dulunya juga adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya dan terakhir beliau menjabat sebagai Kepala BIN, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso atau kita kenal dengan Bang Yos. Halo Bang Yos, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya boleh buka masker nggak apa-apa. Yang penting sehat. Ya yang penting sehat. Bang Yos, ini sambil kita ngobrol di dalam museum Bang Yos ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kegiatan Bang Yos saat ini, bisa diceritakan saat ini kesibukannya apa aja Bang Yos? Ya, Natalia, saya sebenarnya pekerjaan yang amat formal gitu tidak ada ya, tetapi saya memang ingin ngisi waktu saya itu yang berguna gitu ya. Dan terakhir kan memang saya masuk ke partai politik lagi ya, masuk ke Nasdem, dan di Nasdem itu saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai itu kan. Ya, tapi juga nggak amat sering lah ya, karena juga mungkin pemilu juga masih relatif jauh 2 tahun lagi gitu. Tetapi saya akan senang ngurus macam-macam lah, terutama tanaman gitu kan. Nah, saya memang dulu ini kebun ya, tadi ya. Terus saya pikir saya itu lahir di desa ya, banyak pohon, banyak binatang. Kemudian jadi tentara Kopassus di hutan aja terus itu. Lalu sudah menjadi habitat saya. Karena itu saya nggak tertarik untuk tinggal misalnya di menteng atau di tempat ramai gitu. Saya ingin yang desa seperti ini. Dan rumah ini memang tadinya kebun ya, yang belum ada orang lah di sini ya. Real estate apa semua belum ada. Gitu. Saya jadikan rumah aja sini supaya saya bisa nyenyak tidurnya gitu. Bang Yos, tadi kan Bang Yos cerita soal kehidupan di pedesaan. Bisa cerita sedikit tentang masa kecil Bang Yos? Kalau saya baca-baca kan Bang Yos dulu kecilnya bisa dibilang hidup susah, tapi tetap punya kemauan keras untuk akhirnya sampai mencari pendidikan ke kota. Itu ceritanya gimana Bang Yos? Iya, gini nanti ya, kita itu tinggal di desa ya. Lalu ayah saya itu guru ya, guru juga kepala sekolah lah. Dulu namanya SR gitu dulu, karena sekarang sekolah dasar, dulu sekolah rakyat dulu gitu kan ya. Nah, jadi sekampung itu yang katakan terdidik gitu ya hanya rumah saya itu, ayah saya itu kan. Masih banyak orang buta huruf itu kan. Nah, lalu dengan gaji yang amat kecil itu tadi tentunya ya, kita banyak bersaudara gitu. Berapa Ada 8 bersaudara ya. Saya nomor 6. Saya nomor 6. Jadi Natali, kalau kamu cari kamunya mungkin susah ya. Orang desa katakan gajinya nggak seberapa gitu ya untuk hidup ya. Anaknya 8 ingin pintar semua kan susah itu kamusnya itu kan. Tapi nyatanya bisa gitu. Dan justru saya kagum tuh sama ayah saya. Ya bagaimana dia itu mengatur hidup kita itu ya, bisa minimal yang hanya lulus SMP itu hanya 1 orang saja, semuanya sudah lolos SMA. Ada yang jadi sarjana, saya jadi katakan perwira tinggi, ya, kakak saya juga jadi perwira menengah sampai kolonel gitu di Marinir. Nah itu luar biasa tentu. Lah dari mana kan gitu kan? Nah kalau saya lihat memang ayah saya itu untuk nyuguhin hidup itu punya ladang, punya sawah gitu, juga punya peliharaan hewan kan. Ya ada kambing, ada kerbau gitu. Tapi saya sampai bertanya-tanya dari dulu, kenapa ya kambing begitu banyak kok aku nggak pernah makan dagingnya kecuali hari raya aja motong satu gitu. Nah, kan dijual kan untuk ngurusin kakak-kakak kita kan yang sudah kuliah di Gama, ada yang di Salatiga, ada yang di Semarang, sementara kita di desa kan. Itu kan endekos kan harus bayar. Biaya sekolahnya itu aku sampai terus terkagum-kagum saat ini kok bisa gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu juga membangun motivasi saya
gitu ya. Karena aku ngelihatnya ke bawah, gitu kan, lihat ke bawah. Ternyata aku di desa ini masih lebih baik dari yang lain lah. Pastinya makan 3 kali ya, walaupun lauknya mungkin ikan asin atau tempe aja gitu kan, tetapi bisa 3 kali. Tetapi kalau dibandingkan anak sekarang, pastilah aku bisa disebut super miskinnya itu kan. Karena apa? Karena sandal jepit aja gua nggak punya kan, sepeda nggak punya kan, anak sekolah pasti. Berarti berangkat beda. sekolahnya gimana tuh Bang Yus? Enggak, kalau sekolah waktu itu ya di kampung aja. Oke. Jadi ya, Deket ya? hanya beberapa meter kan. Oke. Itu 1 sampai kelas 3 dulu apa namanya sekolah itu hanya 3 kelas. Gurunya yang 1 ayah saya itu. Iya. Nah terus setelah saya naik kelas 4 mau sekolah di mana nih? Nah ruang tamu rumah kita yang tergolong gede kalau untuk orang kampung ya, dibelah jadi 2 oleh ayah saya untuk kelas 4 sama kelas 5 gitu kan. Ya muridnya nggak ada sampai 10-an lah gitu kan sekampung itu kan. Jadi 2 tahun itu nanti saya naik masuk kelas itu hanya 1 langkah dari kamar saya gitu iya, kan, karena ke ruang tamu. di rumah sendiri ya. Itu. Nah lalu persoalannya pada saat saya naik kelas 6. Nah, saya ulangi lagi ya, pada saat sama kelas 4 kelas 5 itu mulai datang apa namanya anak cewek-cewek yang magang. Sekolah guru yang lagi magang gitu kan, ada 4 orang. Kos juga di rumah saya gitu, jadi di kamar sebelahan dengan saya. Ya itu yang bantu ayah saya. Nah, pada saat kelas 6 nggak ada ruangan lagi kan untuk dikorbankan. Maka saya harus sekolah ke kecamatan jaraknya 4 kilo. Jarak 4 kilo. Cilakannya lagi, nggak ada satupun teman saya yang mau melanjutkan kelas 6 kan. Kenapa mereka nggak mau lanjutin Itu ya anggap cukup lah. Bisa baca, bisa nulis itu sudah anggap cukup kan. Apalagi jauh, udah malas saja. Dia lebih baik membantu tani ayahnya atau apa gitu ya. Jadi kamu bisa bayangin kan aku anak kecil gitu kan, ngelewatin sawah gitu, ngelewatin hutan, ngelewatin kampung sendiri lain itu gitu. Bang Yus Sendiri jalan lah sama siapa gitu kan. Nah, dan kita kan nggak pernah dibekali duit apa-apa kan gitu ya. Saat pulang siang gitu kan, panas sekali itu. Saya berhenti dekat sawah gitu kan, ausnya gitu kan. Saya sampai mikir gini kan, waduh ini kalau ada air, terus pas sawah itu ada pancuran itu kan. Dari sawah sini ke sini kan ada pancurannya gitu. Saya ngeliat air itu, aduh, seger kayaknya. aku mau mati karena kehausan, apa mati karena minum air. Jadi aku milih minum air aja lah gitu. Jadi air yang di sawah itu ya? Cocok aja saking hausnya kan, nggak ngerti kalau air itulah yang jadikan saya gubernur itu kan. Iya, Ya, intinya gini loh, saya ingin menggarisbawahi di sini ya. Menghadapi situasi yang kayak gitu ya harus ada keyakinan yang tinggi, keras semuanya tinggi. Orang lain bisa, masa saya nggak bisa kan gitu kan. Dan aku kalau melihat kekurangan itu orang lain ternyata lebih kurang dari saya gitu. Ya artinya saya ingin ngomong kepada milenial anak kecil, janganlah kita ngelihat ke atas orangnya lebih dari kita, ya susah kan gitu kan. Nah setelah Bang Yos sudah menyelesaikan SD tadi yang 4 km itu, selanjutnya apa yang Ya saya untuk ke SMP kan harus ujian. Silakannya lagi, ujiannya harus ke Kawedanan Ungaran sana kan. Jauh? 8 kilo dari kecamatan itu, jadi kalau dari desa saya 8 kilo plus 4 kilo, 12 kilo. Saya jalan kaki 12 kilo untuk ujian SD. Untuk ujian itu? Bayangin aja kan, saya sudah capek, nggak bisa mikir lagi ya. Iya udah nggak bisa mikir. Waduh, saya sudah kos-kosan di kelas itu sudah kehausan, aku mau bagaimana ini kan gitu kan. Itu saya dapat nilai gini loh. Gini. Berapa itu? Angka berapa coba? Tadi nggak, kurang jelas. Ini 9 tapi dibalik ini. Gitu. 0,9 karena sudah lelah. Dapat 6 itu udah nilai pas-pasan lah. Itu udah tinggi bisa lolos, nilainya. Aku sudah alhamdulillah yang pasti aku bisa masuk SMP kan, asal lulus aja kan gitu kan. Ya kondisinya kayak begitu kan, bahkan saya nulis saja nggak pernah. Nulis nggak pernah terus? Nggak ada alat tulisnya, bagaimana? Jadi kan? selama sekolah, ya sekolah dengerin aja begitu. dengar dan mengingat aja gitu ya? Kalau harus nulis itu pakai asbak itu kan, yang harus dibikin. Ini kan nggak mungkin dibawa untuk kan. Jauh ya jalannya bawa kan, batu. Jadi itu juga ada hikmahnya gitu. Daya ingat kita menjadi tajam. Bahkan saya masih ingat teman-teman saya sekolah yang saya berkelahi dengan dia itu siapa aja namanya, aku masih hafal. Masih ingat ya sampai gitu. sekarang. Saya berkelahi di mana aja saya masih hafal. Kalau saya menunjukkan sekarang saya tahu tempatnya. Aku pernah di sini, pernah di sini.
Karena ingatan itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa sih Bang Yos suka berkelahi gitu. Iya, kenapa coba gini. itu? Komposisi keluarga 8 tadi ya. Iya. Ini laki. Oh, banyak laki. Perempuan saya, Iya. gitu. Terus adik saya 2 gitu, perempuan juga. Jadi saya laki-laki terakhir kan. Iya. Dan kepotong perempuan 1 ini kan. Lu tau nggak kalau di rumah itu ketemu, gitu kan, iya. gitu, ngerti nggak? Toyor. Nggak sakit gitu. Ini yang sakit kan. Ngeselin jadinya ya. Sebel banget kan aku ngelawan yang paling deket ini aja kalah. Aku pernah ngelawan berkelahi sama dia kalah. Nah terus kalau malam saya diajarin ayah saya kan. Jadi di kelas itu yang ngajar ayah saya, nanti di rumah dikasih soal ayah saya lagi. Dan sebelahnya penggaris kayu. Tak gitu, pukul kalau saya kan. Saya nggak jawab itu bukan nggak bisa, sungguh. Saya demonstratif aja kan gitu. Gua udah pengen tidur lah itu kan, udah main bola, udah capek, masih kasih soal kayak gini. Yang nangis ibu saya dari jauh, nggak tahu dipukulin gitu lah. Pertanyaan mendasarnya kan, tiap hari aku dipukulin di rumah, kapan aku mukulin orang kan gitu. Maka aku Jadi di rumah ada itu dendam sedikit pokoknya ya. nyari masalah bagaimana supaya aku bisa berkelahi aja gitu kan. Makanya di luar ketemu orang bawaan pengen berantem. Pada saat SD tadi lulus kan, saya kan masuk kota, nusul kakak-kakak saya kan, ya saya di Semarang kan gitu kan. Bayangkan anak desa ini tadi masuk ke kota ya, ibu kota provinsi kan Semarang itu kan. Nah masalah baru timbul kan. Jadi aku berkelahi lagi terus, beda masalah, ya kan? Gara-gara apa biasanya? Karena diledek. Oh, diledek. Dia anak miskin, anak desa gitu loh. Itu yang aku tersinggung sama anak orang kaya itu kan. Jadi aku sering berkelahi itu. Dan lalu karena orang nggak mau ganggu aku lagi, aku sering bela temen gitu. Asal temen ngundang saya karena ada masalah, aku pasti datang kalau untuk berkelahi. Setia itu, kawan kan. ya Bang Yos ini Iya, ya? gitu. Saya nggak ngerti aku punya sifat kayak begitu ya. Tetapi kan ini cerita ini supaya juga milenial yang dengar itu harus bisa memilah-milah ya. Dari kehidupan Bang Yos itu mana yang bisa ditiru, mana yang tidak. Ini jangan ditiru. Yang ini jangan ditiru berkelahinya. Karena setia kawannya puncak boleh perkelahian saya itu sampai pernah aku ditahan polisi. Pernah gitu. ditahan Di sel. polisi, ya. Pas hari puasa lagi kan aku berkelahi itu. Berapa lama ditahannya tuh Bang Yos? Iya 2 jam, tetapi 2 kan jam. puasa. Tapi berasa ya? Saya ditangkap jam 6 itu di pasar kan, jam 8 karena kakak saya. Penjabat udah jadi penjabat kan yang nyari saya itu kan. Paham kenapa kok sulit saja zaman dulu, mana ada HP dulu kan ada. Dulu belum ada HP. Nah Bang Yos, akhirnya setelah di kota terus memutuskan untuk masuk militer tuh apa motivasinya sebelumnya? Iya tadinya begini kan, saya itu setelah SMP ya, dan perlu dicatat ini, saya sekolah itu pindah-pindah terus. Kenapa pindah-pindah terus? Karena induk kosan saya pindah. Okay. Dan saya nggak punya kendaraan apa-apa kan, jadi harus jalan kaki kan. Oleh karena itu saya harus mencari sekolah yang dekat dengan tempat kos saya. Jadi gonta-ganti sekolah, kadang-kadang di negeri, kadang-kadang di swasta gitu kan. Untuk dekatin sekolah karena harus jalan kaki kan. Loh kenapa pindah-pindah? Ya bisa bayangin lah, semua duit ayah saya nggak mungkin kesulitan gitu kan. Yang sini sudah yang rada enak, ini nggak mampu lagi, yang kelas rendah lagi kan itu pindah lagi. Kira-kira kayak gitu ya. SMP 3 tahun aku pindah sekolah 3 kali. Pindah kos juga gitu kan, SMA juga benar. Nah, waktu SMA itulah saya itu kelas 3, nasib saya berubah membaik gitu. Karena apa? Begitu? Karena kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah pada kerja. Nah, jadi terus mereka membantu. bahkan aku nggak kos lagi, bikin rumah sendiri di Semarang. Setelah rumah itu berdiri, yang pemborongnya juga saya sendiri gitu. Ya, lalu aku sama siapa gitu kan. Nah oleh karena itu ibu saya yang di desa ini pindah ke Semarang. Ayah saya kan harus ngajar di sana kan. Jadi saya hidup sama ibu saya. Ya jujur saja saya sering bohong-bohongan juga sama ibu saya kan. Bohongnya biasanya apa nih, soal apa nih? Ya misalnya gini kan ada 3 kamar rumah itu ya. Ibu di tengah, aku yang paling depan. Karena paling depan ini bisa keluar. Gitu kan, ada pintu keluarnya sendiri kan gitu, bukan pintu utama kan. Nah, gitu kalau sudah saat belajar jam 7 gitu kan, ibu saya ke kamar saya gitu. Tapi yang menuju ke kamar dia ini dikunci sama dia, gitu kan. Terus aku kan masih bisa keluar lewat pintu satunya, itu ternyata dikunci juga sama dia. Udah tahu ya ibu. Udah tahu.
Di kemana kan kunci ini? Masukkan ke kotaknya gitu, plung gitu kan. Terus nungguin aku belajar gitu kan. Nah aku kan ganti celana pendek gitu kan, pakai kaos. Ya pura-pura belajar gini, padahal aku udah ngerti, aku udah tunggu temen-temen kan. Gitu. Lalu dia lama-lama kan tuh gini, gitu. Tak tiap-tiap kupingnya gini dia udah tidur nih kan gitu kan. Udah, aku pakai jeans kan, udah pakai jaket itu kan. Terus cara keluarnya gimana? Nah, aku lewat jendela, gitu kan. Jendela kan bisa dibuka gitu kan. Terlatih ya Bang Yos dulu muda. Tak tutup pakai kertas gitu, gitu kan. Udah, nutup lagi kan. Udah, aku punya motor Ducati kan gitu kan. Dibeliin kakak saya itu. Udah keluarnya pun diondel gini kan. Nggak pakai nggak dibunyiin dulu kan, udah jauh gitu. Nah, pulang nanti jam 2 pagi gitu kan. Dari jauh udah tak matiin, berdiri sendiri, gitu. Terus ambil tak gitu kan. Udah ngintip jendela. Ya aduh masih begini tidur kan. ibunya. Naik lagi lewat tempat tidur kan naik gitu. Tak tutup lagi jendela kan. Udah aku coba pakai celana pendek lagi. Udah siap kayak gini. Bangunin ibu aku kan. Wah, terus dipujinya ngerti nggak kamu pujiannya ibu saya? Pujiannya gimana? Rajin belajar. Le itu apa ya? Nak gitu ya. Le. Kue sinau kok sampai esok, kamu ini belajar sampai pagi. Padahal udah bangga ya ternyata sandiwara ya Bang Yos. Itu kan kuliah juga masih kayak begitu kan.